nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Amin. Baik, sebelum acara dimulai, mari kita buka acara Muskerta pada hari kedua ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari kedua ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara pertama, yaitu laporan kegiatan SMP SMA tahun ajaran 2023 tahun 2024 oleh kurikulum Umi Insinyur Edawati Lasnita MPD dan Ustadz Muhammad Zain SP. Waktu bertempat dipersilahkan. Penyampaian terkait kurikulum SMP 2024-2025. Materi yang disampaikan pertama adalah kurikulum, kemudian struktur kurikulum, alokasi waktu untuk tahun 2024-2025, pembagian tugas mengajar, jadwal pelajaran dan pembelajaran. Perlu diketahui semuanya, kurikulum digunakan untuk semua tingkat SMP. Sekarang sudah masuk fase D, yaitu kurikulum merdeka berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang setelah berlaku secara nasional. Jadi semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka ini juga harus kita ketahui bahwa struktur kurikulum merdeka itu berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2002 ada 2, ada pembelajaran intrakurikuler dan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Hari ini kita akan melihat informasi kurikulum SMA pada musyawarah kerja tahunan tahun 2024-2025. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Laporan dari kesiswaan oleh Ustaz Nana dan Ustaz Fadli. Informasi terkait dengan agenda kesiswaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Garis besar yang disampaikan tadi secara umum untuk jumlah murid secara keseluruhan sudah disampaikan oleh Ibu Ilas. Ini saya tampilkan rinciannya untuk yang kelas 10 baik intahnya terkait dengan program-program MPLS, yaitu salah satunya menekankan terkait dengan anti kekerasan dan perundungan atau bullying. Sehingga di dalam pelaksananya pun agenda-agendanya mengarah kepada kegiatan itu. Nah, salah satunya yaitu yang dilaksanakan pertama, pembiasaan program dinia ini yang belum pernah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi di MPLS ini setiap pagi setelah selesai duha kita akan melaksanakan kegiatan tahsin full setiap hari gitu. Nanti dibagi kelompok, satu kelompok dibimbing oleh satu guru BTG dibantu dengan HAS, nanti Ustaz Dabik koordinasikan dengan HAS. Kemudian stadium general terkait dengan info sekolah, sistem pembelajaran, P5, bela negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa bergabung kembali, bertemu kembali. Informasi kesiswaan SMP San Kamil musyawarah tahun pelajaran 2024-2025. Hampir sama dengan Ustadz Nanang, ya, tidak jauh berbeda. Adapun informasinya adalah ini kondisi murid yang kita akan nanti sampaikan, terus tes TPA dan MPLS serta pengkelasan. Sekarang ini pembinaan baca tulis Al-Quran. Jadi kalau kemarin kita ada tes BTQ, sekarang tidak. Jadi BTQ-nya itu kita masukkan di setiap harinya. Supaya apa? Pada saat di
kelas nanti anak-anak ini sudah mampu. Jadi nanti tim BTG sudah bisa mengkelaskan. Oh ini anak ini yang belum bisa baca. Oh ini sementara itu Jadi mereka sudah selama 1 pekan ini kita usahakan sudah mahir. Terus pengenalan kurikulum, cara belajar efektif, gitu kan. Program kelas, program sekolah, pengenalan sarana prasarana, pengembangan karakter dan pembinaan mental agamanya. Tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 4 kali. Oke. Sekarang kalau tidak ada kata tepuk, tidak usah tepuk. Ya. Oke, kita tes ya. Tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 1 kali. Kita kembali lagi ke menu utama kita, yaitu diskusi pleno. Ini merupakan lanjutan ya dari diskusi komisi kemarin. Untuk ketua sidang sudah ditetapkan yaitu kepala sekolah SMP Ustadz Idris, kepala sekolah SMA Ustadz Ade, dan nanti ada Ustadz Tulus juga. Pertama akan presentasi dari komisi prestasi, ketuanya Umi Nunung, sekretarisnya Umi Irna. Kepada Umi Nunung dan Umi Irna kami persilakan. Komisi yang pertama yang akan menyampaikan hasil diskusinya adalah materi prestasi. Jadi silakan Umi dan Ustadz menyimaknya, kemudian nantinya memberikan masukan, bisa juga pertanyaan yang akhirnya nanti akan dijadikan sebuah tadi Umi Ayu menyampaikan kesepakatan gitu ya, kesepahaman kita bersama yang kemudian akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2004-2025. Kami dari program prestasi SMP dan SMA akan menyampaikan hasil diskusi kami kemarin bersama komisi. Ini sebetulnya tujuan SMA dan SMP hampir sama, tapi ada beberapa lomba yang berbeda. Untuk tujuan SMA meningkatkan kemampuan peserta didik pada prestasi diniyah dan akademik peserta didik untuk mampu bersaing pada kegiatan perlombaan yang diadakan Dinas Pendidikan maupun perguruan tinggi. Meningkatkan kegiatan ilmiah peserta didik melalui KORI, Komunitas Riset dan Inovasi Insan Kamil, sehingga peserta didik mampu bersaing dalam lomba esai dan karya ilmiah. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mendesain dan memproduksi melalui klub, gambar, film, dan entrepreneur. Meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui komunitas literasi, menulis, debat, dan jurnalistik. Meningkatkan program ekstrakurikuler sekolah, baik olahraga maupun keterampilan. Untuk tujuan SMP, di sini yang pertama adalah meningkatkan kemampuan peserta didik pada prestasi akademik, mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan mata pelajaran lainnya, sehingga peserta didik mampu untuk bersaing pada kegiatan OSM maupun Olimpiade mata pelajaran yang diadakan oleh lembaga penyelenggara Olimpiade lainnya. Yang kedua, meningkatkan kegiatan ilmiah peserta didik melalui ekstrakurikuler karya ilmiah remaja, sehingga peserta didik mampu bersaing dalam lomba karya tulis ilmiah remaja. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang olahraga melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Lalu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang seni melalui kegiatan ekstrakurikuler dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang ilmiah, misalnya tahfiz, MTQ, kaligrafi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kekuatan dari program pengembangan prestasi ini, yang pertama adalah pembinaan prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik, membantu membangun cara berpikir siswa dan melatih siswa untuk lebih mengembangkan diri. Yang kedua, pelaksanaan OSSN, O2SN, FLS, opsi, fiksi, LDBI mempunyai pedoman perencanaan dan target yang jelas, yaitu pencapaian prestasi 4 tahap. Yang pertama adalah Olimpiade Sains tingkat kota, Olimpiade Sains tingkat provinsi, Olimpiade Sains tingkat nasional, dan Olimpiade Sains tingkat internasional. Lalu dukungan sekolah dari segi material dan spiritual. Pemanfaatan dilakukan untuk mengetahui apakah program pengembangan prestasi sesuai jalur yang direncanakan, serta memperoleh informasi terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk menilai ketercapaian program sesuai dengan target yang ditetapkan. Yang terakhir, memberikan siswa peluang menjadi generasi bangsa yang kritis, kreatif, dan solutif. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita sebagaimana jargon kita pada tema musyawarah kerja tahunan. Sekolah Insan Kamil, gurunya beserta sekolahnya. Ya, alhamdulillah. Baik Umi dan Ustaz sekalian, pada sesi kedua di sidang pleno ini telah hadir di tengah kita yaitu narasumber jiwa muda, alhamdulillah, yaitu saudara kita Ustadz Ilman Zidni dan juga Umi Sarwi yang insya Allah akan memaparkan dari hasil diskusi di sidang komisi. Alhamdulillah ini akan dipaparkan tentang P5. Tahun ini sebagai informasi ini akan dilaksanakan untuk semua jenjang kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka tentu saja mudah-mudahan dari paparan ini kita bisa melihat, kemudian mengkritisi dan memberi masukan dari apa yang disampaikan nanti oleh kedua narasumber ini. Terima kasih atas waktunya kepada Ustadz Idris. Insya Allah untuk tema diskusi kali ini tentang meningkatkan efektivitas pelaksanaan program P5 di SMP dan SMA Insan Kamil Bogor. Sebagaimana sudah kita sering dengar mungkin Umi dan Ustadz bahwasannya program P5 ini merupakan salah satu program unggulan di sekolah kita dan juga merupakan bagian dari kurikulum Merdeka yang baru ini, dimana di sini hal utama yang disasar dari program P5 ini adalah pembentukan karakter para murid. Nah, di sini ada 6 dimensi yang disasar pada program P5, yaitu dimensi yang pertama tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Kemudian yang keenam, kreatif. Nah, itu adalah 6 dimensi atau ukuran
pada program P5 di SMP dan SMA Insan Kamil. Nah, adapun tema-tema umum yang sudah kita jalani, tema-tema umumnya ada beberapa, yaitu yang pertama di sini ada gaya hidup berkelanjutan. Kemudian tema yang kedua ada kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi sampai dengan kewirausahaan. Matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Sebelum kita masuk ke sesi door prize yang batik ini ya, ini ada door prize, Masya Allah katakan ya. Ini datang dari guru kita Ustaz Qadir ya. Ini door prize khusus yang diberikan kepada peserta tahun ini. Sebutkan minimal 2 syarat perizinan lomba bagi murid. Sebelum memulai kegiatan kelima, maka yang harus dilakukan adalah Alhamdulillah kita sampai kepada sesi yang ketiga dalam pleno kali ini. Hari ini kita, atau di siang ini, kita akan mulai pembahasan tentang rencana pengembangan program sekolah khususnya dinia. Ada 5 hal yang sebenarnya menjadi konsen dinia. Ada satu hal yang sebenarnya hari ini saya patut syukuri bersama Ustaz Akmal gitu ya. Jadi kita sekarang sudah mulai berpikir untuk meregenerasi, jadi memberikan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. kompetensi guru yang akan disampaikan oleh Umi Ilas dan sekretaris oleh Miss Nurul. Langsung saja dipersilakan ke pemateri untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kompetensi guru di SMP dan SMA Insan Kamil. Waktu dan tempat kami persilakan. Komisi kami adalah tentang kompetensi guru, ya. Maaf, nggak tulis sebelum ya. Nah, ini adalah Dewan Komisi kami dengan ketuanya adalah Ustadz Tulus Widodo dan sekretarisnya adalah Umi Siti Nurul Hidayah. Dan anggota-anggotanya
terlihat di depan layar ya, dengan wajah-wajahnya yang ceria. Ya ada, nah ini juga sama, ada kiainya, ya, ada guru penggerak dan banyak ya di sini nih yang merumuskan tentang kompetensi guru pada sidang komisi kemarin. Lanjut terus. Nah, pada petunjuk tentang Dirjen DTK dikatakan bahwa kompetensi guru itu adalah seperangkat pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, di situ disebutkan ada 4 sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Tapi di Ihsan Kamil kita menambahkan ada kompetensi kimia. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Afwan, asatizah yang tersayang, yang tercinta, Bumi dan Ustaz, saya menghimbau, alhamdulillah sekolah kita SMP dan SMA sudah memiliki majalah digital, sudah edisi 2 edisi yang terbit. Terima kasih juga bagi yang sudah banyak memberikan saran, masukan kepada kami sehingga kami bisa terus mengoreksi, memperbaiki diri. Nah, tulisan yang ada di majalah digital SMA itu betul-betul murni hasil karya anak-anak kita. Nah, kami mengimbau dan mengajak Umi dan Ustaz untuk yuk ikut nulis. Ayo terlibat di dalam memberikan artikel atau tulisan di dalam majalah digital tersebut. Insya Allah. Ustaz Ade dari Komisi Kompetensi Guru, alhamdulillah kita sampai di komisi terakhir, yaitu Komisi Tata Tertib. Tepuk tangan dulu boleh. Setelah kita di sesi terakhir untuk sidang pleno, yaitu tentang tata tertib. Jadi tata tertib ini ternyata sudah ada sejak lama ya, sudah dibukukan juga. Cuma ada beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi saat ini gitu. Ya, di sini ada tata tertib awal yang sudah dirumuskan sejak awal gitu kan. Terus dilanjutkan kondisi saat ini, penyesuaian di lapangan, penyesuaian draft 1 dan 2, penyempurnaan serta pengesahan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlaku. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد على ربنا صلاة ترزقنا منها التوفيق وتبلغنا بها القبور الى البيت العتيق وزيارة قبره وبفضل الصديق وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم بحق الحرمين بحق الجد الحسن والحسين باركنا يا الله، باركنا يا الله، باركنا يا الله يا الله الشرفة والزلزال والمطر والمشهد الحرام وإلى المدينة المنورة يا عزيز يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا حسن الختام صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.